Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Tania Nikmatul Maula, Akmal Irfansyah, M. Rahmasyah Fitra, saya sendiri, Ismu, ada Wilson Feberto Pandas, ada Silva Givani Saiful, dan yang terakhir ada Oki Prayugo. Nah, jadi sini kita akan mendiskusikan tentang suatu topik. Topik tersebut yaitu tentang ayam petelur yang merupakan unggas yang ditunjukkan untuk menghasilkan telur yang menjadi sumber protein bagi manusia. Ayam tersebut merupakan hasil pemeliharaan yang diberikan pakan dengan komposisi sesuai agar menghasilkan telur sesuai keinginan manusia. Demi produktivitas telur yang optimal, ayam tersebut kerap ditempatkan di tempat yang sempit dengan tujuan mengurangi gerak yang menghabiskan energi. Di sisi lain, Islam memberikan panduan mengenai etika terhadap hewan. Nah, jadi di sini kami akan membahas bagaimana Islam dan ilmu kepeternakan memandang kasus tersebut. Menurut pandangan Islam, hal tersebut kurang tepat karena di dalam Islam, salah satu etika terhadap hewan yaitu memperlakukan dengan baik dan tidak menyiksa. Pada hal tersebut termasuk menyiksa ayam karena timbulnya rasa tidak nyaman terhadap ayam tersebut. Islam juga menganggap hewan sebagai makhluk yang harus dihargai. Oleh karenanya, Islam menetapkan etika terhadap hewan. Dalam Islam juga sudah diberikan bagaimana etika memperlakukan hewan yang benar, seperti dalam surah Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun, yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semua merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Maka dari itu, sikap kita terhadap mereka harus seperti terhadap sesama kita. Mereka akan cinta kepada kita jika kita mencintai mereka, dan mereka akan menganggap kita sebagai musuh jika kita memusuhinya. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskan bagaimana etika kita terhadap hewan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW qala, muribati imra'atu fi hirrah sajanatha hatta matat fadakhalat fihan nar la hiya amatha wa saqatha id hiya jabasatha wa la hiya tarokatha ta'kulu min khusasil ard." Yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing yang diburungnya hingga mati. Wanita itu masuk neraka karenanya. Kucing itu tidak diberikan makan, tidak diberi minum, tidak pula dilepaskan hingga dia bisa memakan hewan yang ada di tanah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3482 dan riwayat Muslim nomor 2242. Nah, dari hadis tersebut kita dapat mempelajari bahwa kita harus memperlakukan hewan dengan baik, dengan memberinya makan dan minum, juga memberikan tempat tinggal yang nyaman. Jangan malah menempatkannya di tempat yang sempit dan membuatnya tidak nyaman. Menurut pandangan peternakan, yang pertama, dengan kita menempatkan ayam di kandang yang lebih sempit, maka akan mengurangi biaya pembuatan kandang dan juga dapat meningkatkan keuntungan petani. Yang kedua, dengan menempatkan ayam di tempat yang lebih kecil akan lebih menghemat tempat sehingga ayam yang ditempati dalam kandang itu bisa muat lebih banyak. Yang ketiga, dengan ditempatkan di kandang yang lebih kecil juga akan mengurangi pergerakan ayam yang membuang-buang energi. Selain itu, kandang yang lebih kecil juga dapat mengurangi jumlah karyawan sehingga peternak tidak perlu mempekerjakan banyak orang untuk merawat ayam. Menempatkan ayam dalam kandang yang sempit dengan tujuan mengurangi gerak yang menghabiskan energi. Dalam dunia peternakan, kita menempatkan ayam dalam kandang yang sempit, maka kita dapat meningkatkan keuntungan
petani atau peternak, dan juga dapat mengurangi biaya pembuatan kandang yang begitu besar. Menempatkan ayam di kandang yang sempit telah melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kesejahteraan hewan diartikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang akan dimanfaatkan manusia. Lalu, kesejahteraan hewan memiliki 3 aspek yang sangat penting. Pertama, sains atau mengukur efek pada hewan dalam situasi dan lingkungan yang berbeda dari sudut pandang hewan. Yang kedua, ada etika, yaitu mengenai bagaimana sebaiknya manusia memperlakukan hewan. Yang terakhir, ada hukum, yaitu mengenai bagaimana manusia harus memperlakukan hewan. Penelitian oleh Serika dan kawan-kawan pada 2008, produksi telur, masa telur, daya hidup, dan berat ayam nyata menurun dengan meningkatnya kepadatan kandang. Selain itu, kematian akibat pematukan juga meningkat dengan meningkatnya kepadatan kandang. Nah, tadi dari berbagai pendapat yang disampaikan oleh teman-teman saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kasus demi produktivitas telur yang optimal, ayam diletakkan di tempat di kandang yang sempit. Islam dengan jelas menentang hal tersebut, karena hal tersebut membuat ayam merasa tidak nyaman, dan juga Allah membenci orang yang melakukan hewan dengan tidak benar. Dalam sudut pandang ilmu peternakan, kandang yang terlalu sempit dan padat akan meningkatkan kompetisi dalam mendapatkan ransum, air minum, maupun oksigen. Kompetisi ini akan memunculkan ayam yang kalah dan menang, sehingga pertumbuhannya menjadi tidak seragam dan organ reproduksinya akan terganggu. Sebaliknya, jika kepadatan kandang terlalu rendah, maka akan terjadi pemborosan ruang di mana ayam akan terlalu banyak bergerak sehingga energi akan banyak terbuang. Oleh karena itu, manajemen kandang dan kepadatan kandang yang sesuai harus diperhatikan oleh para peternak.